Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang ngobrol aja gitu teman-teman ya. Semoga saja obrolan ini itu menjadi penyemangat buat kalian gitu teman-teman. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasa kurang semangat ya karena memang ada gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan sensasinya yang sangat begitu tidak nyaman gitu teman-teman ya, alangkah baiknya kalian tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian itu nanti ya minimal bisa tertemani lah gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu sebetulnya butuh penyemangat dan butuh teman gitu teman-teman ya. Nah, makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah, kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat nikmat gitu teman-teman ya, nikmat membawa sengsara, itu juga sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa ya, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu terus berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Di season kali ini saya tidak akan membahas apapun teman-teman ya, hanya ingin ngobrol saja sama teman-teman ya. Karena ketika terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu ya sangat nyaman sekali ya kalau misalnya kita ngobrol sama orang yang paham gitu teman-teman ya. Dan bukan kalian saja gitu teman-teman ya, saya juga dulu gitu teman-teman, dan saya juga sembuhnya bukan karena obat, bukan karena herbal teman-teman ya, tetapi ngobrol sama orang yang sepemahaman gitu teman-teman. Kadang orang yang sepemahaman itu kalau seandainya kita datangin itu sebelum kita nyampe di rumah, sebelum kita ngobrol dengan orang tersebut teman-teman ya, justru itu ada rasa nyaman teman-teman ya, ada rasa nyaman, ada rasa nikmat gitu teman-teman, seolah-olah semua sensasi itu hilang 100%. Nah, itu teman-teman ya, kemudian ketika pulang hadir lagi, selalu saja seperti itu. Nah, itu teman-teman, dan itu menjadi patokan buat kalian ketika kita ngobrol dengan orang yang sepemahaman gitu teman-teman ya. Di situ ada ketenangan tersendiri teman-teman, karena kita berpikirnya begini teman-teman ya, dia aja sudah sembuh total, kenapa saya nggak bisa, kan gitu teman-teman ya. Dan itu menjadi ketenangan tersendiri. Oh, nanti juga saya bakalan sembuh total kayak mereka gitu teman-teman ya, karena memang bakalan sembuh sih sebetulnya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, yang harus kalian lakukan itu selain kalian ditemani dengan orang-orang yang sepemahaman teman-teman ya, kalian juga harus punya semangat yang tinggi teman-teman ya, karena akan terasa percuma kalau seandainya orang-orang yang sudah membaik, orang-orang yang sudah sembuh total kemudian memberikan saran-saran kepada Anda, kalau seandainya Andanya tidak mempunyai rasa semangat, itu akan terasa percuma teman-teman ya. Kalian tahu, paham, oh ya Pak, saya harus menjaga makannya, saya harus menjaga tidurnya, saya harus menjaga pola pikirnya, kemudian saya juga harus menjaga olahraganya juga gitu teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian tidak mempunyai rasa semangat, itu tidak akan membaik teman-teman ya. Saya butuh olahraga, ketika mau olahraga rasa malasnya semakin besar gitu teman-teman, dan itu tidak akan terlaksana ya olahraganya. Nah, itu teman-teman. Nah, makanya ketika kalian sekarang sedang merasakan rasa malasnya yang sangat begitu besar gitu teman-teman ya, kalian harus teriak teman-teman ya, harus semangat teman-teman ya, lawan rasa cemas itu teman-teman ya, lawan rasa malas itu teman-teman ya. Karena ketika kalian malas,
itu kalian harus bisa memahami rasa malas yang sekarang kalian hadapi itu justru akan menjerumuskan kalian terhadap ruang penderitaan yang semakin dalam. Nah itu teman-teman, makanya kalian harus bangkit dari mulai sekarang. Pak, saya itu banyak sensasi nih, ada rasa mual misalkan seperti itu, ada rasa kembung, begah gitu teman-teman ya. Untuk penyemangat kalian untuk bergerak teman-teman, sesuaikan saja dengan keadaan kalian teman-teman. Jangan mentang-mentang kalian sekarang begini, Pak saya itu ada sensasi, saya nggak mungkin lah bergerak seperti itu. Kalau seandainya kalian meratapi nasib seperti itu tidak akan membaik teman-teman ya. Nah itu kenapa saya selalu sering upload video sama teman-teman itu, biar teman-teman itu selalu tercerahkan setiap harinya teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu setiap harinya itu selalu kepikiran tentang sensasi yang tidak nyaman, selalu kepikiran tentang penyakit yang tidak nyaman, selalu kepikiran tentang kematian, selalu saja seperti itu. Dan makanya saya selalu share video itu setiap hari, biar tujuannya yang pertama mengingatkan selalu sama teman-teman itu bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali. Nah itu teman-teman, itu yang pertama. Yang keduanya, biar kalian itu tumbuh rasa semangat teman-teman ya. Nah itu karena ketika kalian tumbuh rasa semangat teman-teman ya, yang namanya semangatnya tinggi gitu teman-teman ya, semua hal yang besar, jangankan untuk masalah-masalah kecil, semua hal yang sangat besar itu akan terasa ringan teman-teman ya, kalau seandainya semangat kalian itu ada. Karena apa? Karena ketika semangat kalian hadir, semangat kalian itu besar, mental kalian itu juga akan bertambah besar teman-teman ya. Mental kalian itu akan tumbuh dengan sendirinya seperti mental baja teman-teman ya. Nah itu, makanya pahami dari sekarang bahwa ternyata untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, selain kita itu mengetahui pemahaman tentang gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian banyak sekali yang yang menyarankan harus melakukan ini, kalian juga harus menumbuhkan rasa semangat kalian di dalam diri kalian masing-masing. Nah itu teman-teman, karena untuk rasa semangat itu bukan dari orang lain teman-teman ya. Kita itu bangkit itu oleh kita sendiri teman-teman ya. Kalau seandainya kitanya tidak mempunyai rasa bangkit, tidak mempunyai semangat untuk bangkit teman-teman ya, kalian ditarik-tarik juga sama orang lain, ayo bangkit dong, ayo semangat dong. Kalau seandainya mental kaliannya masih malas teman-teman ya, akan terasa percuma teman-teman ya. Nah itu, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, lebih dominan teman-teman ya, perbaiki diri kalian masing-masing teman-teman ya. Yang pertama, semangatnya harus besar. Nah itu teman-teman, ketika kalian sudah mempunyai rasa semangat yang sangat besar, kemudian menjalankan 3P-nya dengan benar, kemudian melakukan caranya gitu teman-teman, gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu senang setiap harinya, kesembuhan kalian, perbaikan kalian itu akan semakin cepat teman-teman ya. Itu yang saya rasakan dulu gitu teman-teman. Semoga saja kalian juga bisa mencontoh saya, biar kalian itu cepat membaik dan kemudian rasa bahagia itu semakin dekat menghampiri kalian. Nah itu teman-teman, karena jujur ya, semenjak terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, rasa bahagia itu tidak ada sama sekali teman-teman ya. Jangankan dikasih kebahagiaan yang sangat besar gitu teman-teman ya, jangankan dikasih kebahagiaan yang sangat kecil, kebahagiaan yang sangat besar juga itu tidak akan terasa nikmat teman-teman ya. Contoh kecil, dulu waktu udah 1 tahun kalau nggak salah, udah 1 tahun atau berapa bulan, belum 1 tahun nih kayaknya ini, ada orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, semoga saja menonton ya, yang dulu pernah datang ke sini. Pak, saya itu pertama dikasih mobil katanya, ternyata itu tidak ada senang-senangnya. Suaminya itu bingung ya, kenapa ini istri saya itu sekarang itu tidak bahagia. Kemudian karena mungkin suaminya itu beranggapan kalau seandainya saya kasih mobil nih, pasti dia itu istri saya itu pasti bakalan bahagia, kan seperti itu, dikasih mobil dia. Ternyata tidak ada bahagia sama sekali. Datanglah mobil baru, kemudian istrinya itu cuma nengok aja, mobil baru Pak, katanya gitu, seperti itu ya. Dan suaminya itu ya heran ya, kenapa ya ini istri saya dikasih mobil aja dia nggak bahagia, cuma nengok aja, mobil baru Pak, cuma seperti itu. Kemudian suaminya itu penasaran lagi, dibelikanlah rumah. Nah itu ya, itu merupakan hal yang sangat besar teman-teman ya. Seharusnya ketika dikasih mobil, dikasih rumah, itu merupakan hal yang sangat besar teman-teman ya, kebahagiaan yang sangat besar. Tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kebahagiaan dunia itu tidak akan terasa nikmat teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kesehatan, kesembuhan adalah hal yang paling dirindukan. Nah itu teman-teman, makanya ketika kalian sekarang sedang merasakan gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis,
ketika kalian selalu merindukan tentang kesembuhan, selalu merindukan tentang kenormalan kalian kayak dulu lagi gitu teman-teman ya, kalian harus melakukan metodenya itu dengan konsisten teman-teman ya. Pertama, menjaga pola makannya yang baik dan benar, kemudian menjaga pola hidupnya yang baik dan benar, kemudian menjaga pola pikirnya yang baik dan benar. Hindari stres-stres teman-teman, hindari berpikir terlalu besar gitu teman-teman. Yang harus kalian lakukan itu setiap harinya itu pikirannya itu harus senang. Setiap harinya itu harus senang teman-teman ya. Karena jujur ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika mempunyai masalah sedikit aja gitu teman-teman yang bikin ruwet kita teman-teman ya, itu asam lambung jadi lagi teman-teman ya. Nah makanya itu patokan buat kalian bahwa orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis jangan sampai mempunyai masalah gitu teman-teman ya. Jadi upayakan hati dan pikirannya itu setiap harinya itu senang setiap harinya gitu teman-teman ya. Nah makanya gimana caranya supaya kalian itu tidak mempunyai masalah? Belajar masa bodoh dari mulai sekarang teman-teman ya. Karena saya juga dulu waktu itu melakukan seperti itu. Ada masalah di pekerjaan, masa bodoh dengan pekerjaan saya. Nah itu teman-teman, ada masalah di rumah tangga, masa bodoh teman-teman ya. Tapi pas saya itu takut kehilangan keluarga teman-teman ya. Keluarga itu hanya titipan teman-teman, yang penting sehat dulu. Nanti ketika kalian sudah sehat, kalian bisa memperbaikinya. Nah itu teman-teman, jadi hal yang paling utama itu adalah di kesehatan dulu. Nah itu teman-teman, makanya ketika kalian sudah memahami ke sana, lakukan saja, belajar masa bodoh aja tentang apapun teman-teman. Yang penting kalian tuh gimana caranya supaya hati dan pikiran kalian itu senang. Nah itu teman-teman, selain kalian menjaga 3 P-nya. Nah itu teman-teman, nanti juga kalau misalnya kalian sudah sehat, sudah sembuh teman-teman ya, masalah yang dulu kita tinggalkan sedikit-sedikit mulai dibenahi teman-teman ya. Dan kalian juga harus yakin dan percaya setiap masalah tanpa kita selesaikan juga teman-teman itu bakalan selesai dengan sendirinya. Waktu yang menjawab. Nah itu teman-teman, makanya pahami dari mulai sekarang. Jadi ketika kalian sekarang nih sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, saya itu tidak bisa lepas dengan pemikiran-pemikiran ini karena itu merupakan masalah yang sangat besar buat saya. Catatan sekali lagi, setiap permasalahan tanpa kita lakukan penanganannya juga teman-teman, tanpa kita diskusikan jalan keluarnya teman-teman ya, masalah itu bakalan bakalan terlewati dengan sendirinya, bakalan selesai dengan sendirinya. Siapa yang menyelesaikan? Waktu yang menjawab teman-teman ya. Nah itu, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, mulai dari sekarang hindari permasalahan-permasalahan teman-teman, baik masalah di pekerjaan, permasalahan di rumah tangga, permasalahan di tetangga-tetangga, ada yang menghina jangan dipikirin teman-teman ya, ada yang bikin kita kesel nggak usah dipikirin teman-teman. Yang penting kita itu sekarang itu fokus di kesehatan, gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu senang setiap harinya. Kenapa harus seperti itu? Karena itu adalah obatnya, itu penopang obat kesembuhan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Karena kebahagiaanlah, karena pemikiran yang bahagia, kemudian hati yang bahagia yang bisa melupakan stres kita teman-teman. Selalu cemas, kita tertangani dengan rasa bahagia. Kita selalu berpikir tentang hal yang aneh-aneh, tertangani dengan rasa bahagia teman-teman. Jadi ketika bahagia itu kita belajar masa bodohnya itu sangat besar sekali. Nah itu teman-teman, dan ketika kalian sudah belajar masa bodohnya itu sangat besar sekali, kemudian sudah bisa menikmati semua yang ada di hadapan kalian teman-teman, baik itu pekerjaan, lingkungan, di permainan dengan teman-teman gitu teman-teman ya, bercanda-bercanda. Jadi setiap kalian melakukan apapun kalian sudah merasa senang, hati dan pikirannya, disitulah yang namanya sembuh total teman-teman ya. Nah itu, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan pemulihan gitu teman-teman ya, Pak saya itu alhamdulillah sekarang itu sudah merasakan 99%, tetapi belum sembuh total. Gimana caranya? Belajar masa bodoh dari mulai sekarang teman-teman ya. Hidup di dunia ini cuma 2 yang harus kalian lakukan. Yang pertama, beribadah sama Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman, itu yang pertama. Yang keduanya, berbahagialah teman-teman ya, karena bahagia itu sederhana teman-teman ya. Kenapa bahagia itu sederhana? Apa yang membuat kalian bahagia, lakukan saja teman-teman ya. Itu yang saya lakukan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sampai membaik, sampai sembuh total teman-teman. Jadi menghindari permasalahan-permasalahan. Jadi yang saya lakukan itu yang pertama cuma 2 ya. Yang pertama itu melakukan ibadah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana caranya supaya saya itu dicintai sama Allah, saya itu disayangi sama Allah. Dan ketika dicintai dan disayangi, saya yakin dan percaya setiap doa apapun itu pasti dikabulkan teman-teman ya. Pengen kaya pasti dikabulkan, pengen sehat apalagi itu teman-teman ya. Nah itu, makanya hal yang paling pertama itu yang harus kalian lakukan itu adalah
gimana caranya supaya beribadah sama Allah Subhanahu wa taala itu baik, teman-teman ya, mendekatkan diri sama Allah. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya, usahakan hati dan pikiran kita itu senang, teman-teman ya. Ngapain kita menderita hidup di dunia ini, teman-teman ya, dengan memikirkan permasalahan-permasalahan yang bikin rumit, bikin kita menderita, ngapain lah. Nah, itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Gitu, teman-teman ya. Pak, saya itu banyak yang ngoceh. Katanya saya itu pemalas, katanya seperti itu. Padahal dia itu nggak tahu apa yang kita rasakan. Belajar masa bodoh, teman-teman ya. Nah, itu biar kalian itu cepat membaik. Biarkan mereka ngoceh apapun, teman-teman ya, karena mereka itu tidak tahu apa rasanya dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Nah, itu teman-teman, makanya dari mulai sekarang stop berpikir yang aneh-aneh, stop berpikir permasalahan-permasalahan yang sepele-sepele, hindarilah seperti itu, teman-teman. Yang penting kalian itu fokus di kesehatan. Yang pertama, semangatnya harus tumbuh gitu, teman-teman. Yang kedua, belajar masa bodoh. Kemudian hidup di dunia ini kalian punya dua tujuan. Yang pertama, beribadah sama Allah. Yang keduanya, upayakan hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah, itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah, itu teman-teman ya. Memang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu setiap harinya itu selalu harus diingatkan, karena lebih dominan sih ya. Ketika terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu, selain kita itu selalu rasakan tentang sensasi, itu kadang kita itu menderitanya itu karena tidak ada rasa semangat, teman-teman ya. Jadi mau semangat gimana nih, masih lemas kan, seperti itu ya. Mau ngapa-ngapain serba takut gitu, teman-teman ya. Nah, tetapi itu semua itu saya kembalikan lagi sama Anda sendiri gitu, teman-teman ya. Mau sampai kapan kalian melakukan hal seperti itu, teman-teman ya? Mau sampai kapan kalian menderita seperti itu, teman-teman ya? Kalau misalnya toh kalian sudah tahu, oh ini obatnya itu 3P, penunjangnya harus rasa senang gitu, teman-teman ya. Kemudian melakukan jalan-jalan juga, olahraga juga, ya sudah, lakukan saja seperti itu, teman-teman ya. Jangan terlalu banyak pikiran. Nah, itu teman-teman ya. Sebentar, lagi ada tamu nih. Nah, itu teman-teman ya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian ya. Jadi buat teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, mulai dari sekarang kalian harus semangat, teman-teman ya, karena untuk rasa semangat itu sangat penting sekali. Biar kalian itu tidak meratapi nasib, karena ketika kalian terus meratapi nasib setiap harinya, teman-teman ya, justru kalian itu akan tambah ketakutan, teman-teman ya. Waduh nih, saya ini nasibnya seperti ini, sakit melulu, ganti-ganti sakitnya. Sekarang pegal-pegal, kemarin ada kembung juga gitu, teman-teman ya. Kemarin ada sakit kepala juga, seperti itu, teman-teman ya. Hindari seperti itu, teman-teman. Ketika kalian ingin menangani setiap sensasi, tengok video-video saya yang terdahulu. Di situ sudah banyak sekali metode-metode bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, dan kemudian setelah mengetahui, lakukan saja. Tetapi kalau misalkan sensasinya bolak-balik datang, bersabar saja, masa bodoh saja. Toh kita sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali, teman-teman ya. Hanya mengganggu saja. Mengganggu terhadap apa? Terhadap kualitas kalian itu menjadi kurang produktif. Mau produktif gimana? Semuanya itu sensasinya selalu hadir. Mau bekerja, sensasi hadir. Mau melakukan jalan-jalan, sensasi hadir. Jangan untuk bekerja dan melakukan aktivitas yang menyenangkan, teman-teman ya. Ketika bercanda, tertawa, terbahak-bahak juga, sensasi hadir seperti itu. Nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, untuk memikirkan sensasi itu jangan terlalu dipikirkan, teman-teman. Yang penting kita sudah tahu bahwa penanganannya harus seperti itu, harus konsisten, ya tetap lakukan saja gitu, teman-teman. Jangan terlalu banyak pikiran. Yang penting kalian harus semangat, harus hebat, harus kuat, karena memang pada dasarnya kalian itu memang hebat, teman-teman ya. Orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu adalah orang-orang yang hebat, teman-teman ya. Kenapa saya katakan orang-orang hebat? Karena untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, jangankan orang-orang biasa, teman-teman ya, orang segagah apapun, kalau terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis pasti memble, pasti nangis, teman-teman ya. Nah, itu saya juga dulu pernah nangis, sering dulu nangis ya. Tapi nasib, ya Allah, saya ini pengen cepat-cepat sembuh, sampai merangkul ke istri, mohon maaf, kalau misalnya saya punya salah, saya pengen sembuh, ini gimana caranya? Nah, itu teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian menangis seperti itu ya, justru itu akan menambah durasinya, tambah nggak nyaman sih sebetulnya. Nah, itu teman-teman yang makanya mulai dari sekarang belajar masa bodoh. Toh kita sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis ini tidak berbahaya. Yang harus kalian lakukan itu tetap menjaga 3P-nya, kemudian menjalankan olahraga yang menyenangkan gitu, teman-teman, biar kalian itu cepat membaik. Gimana caranya supaya hati dan pikiran tetap senang. Nah, itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah, itu teman-teman ya, video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Kemudian
Seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.